الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, maupun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari. Salawat berangkaikan salam tak kunjung lupa, memang tidak boleh lupa. Mari kita sanjungkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang terang menderang pada pagi hari ini. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dalam kesempatan yang singkat ini mari kita mengambil hikmah dari sebuah kisah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang dikenal dengan julukan Khatibul Anbiya, atau dikenal sebagai juru bicara para nabi, karena beliau memiliki kefasihan lisan dan keluhuran argumennya. Beliau diutus kepada kaum Madian, yaitu sebuah kaum yang secara ekonomi sangat makmur, namun memiliki penyakit moral yang kronis, yaitu ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Maka dari itu mari kita simak dari sebuah kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang memiliki dua sifat utama yang patut kita jadikan keteladanan, yaitu kejujuran dan keadilan. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama yaitu kejujuran. Kaum Madian itu memiliki kebiasaan buruk, yaitu jika membeli ia pasti meminta untuk dilebihkan, dan apabila ia yang menjual pasti ia mengurangi takaran atau timbangannya. Ketidakjujuran ini bukan sekedar masalah angka, tapi masalah keberkahan. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan bahwa keuntungan sedikit namun halal lebih baik daripada kekayaan yang melimpah namun hasil kecurangan. Beliau berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafid. Sebagaimana artinya, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran surah Hud ayat 86. Dan sifat yang kedua yaitu keadilan. Nabi Syuaib alaihissalam diutus bukan hanya sekedar untuk membawa pesan ibadah ritual, melainkan juga keadilan, sebagaimana beliau berseru dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Sebagaimana artinya, kepada kaum Madian kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sesungguhnya tiada Tuhan bagimu selain Allah, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangannya. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu pada hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 84. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat bahwa kaum Madian ini telah binasa karena kesombongan dan keengganan mereka untuk jujur. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sebuah peradaban bisa hancur bukan hanya karena hilangnya teknologi, melainkan karena hilangnya kejujuran dan keadilan sesama manusia. Baik, sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa kejujuran dan keadilan mungkin terasa berat di awal, namun ia yang menyelamatkan kita, ia yang membawa keselamatan bagi kita. Dan begitu pun juga sebaliknya, kecurangan itu terasa manis di awal, namun ia pasti berujung pada kehancuran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menegakkan timbangan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu mungkin dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, iya. Tangannya diangkat, iya. Kepalanya ditundukkan, iya. Berdoa mulai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan atas rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin.